Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muiz Koirudin, NIM 13 dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri. Yang pertama ada Almaida Tatia NIM 16, Febri Dia Larasati NIM 19, dan juga Safitri Puspita Lestari NIM 22. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Oke, lanjut saja dengan pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah rangka yang terdiri dari suatu organisasi beserta staf dengan tugas dan kewajiban serta hubungan antara satu sama lain yang mempunyai peranan tertentu dalam satu lingkungan yang utuh. Stoner dan Wenkel dalam buku Siswanto 2005 mengemukakan adanya 4 elemen yang berguna untuk menganalisis struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi aktivitas yang mengacu pada spesialisasi tugas individual dari kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua yaitu standarisasi aktivitas yang merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu ada koordinasi aktivitas, yaitu proses dalam menginteraksi seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi sub organisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi, pengambilan keputusan yang mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada desentralisasi, yaitu gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Jenis struktur organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, di mana menggabungkan semua orang menjadi satu bagian. Kelebihannya yaitu lingkungan stabil. Untuk kekurangannya yaitu menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar, yaitu menggabungkan dalam satu unit berdasarkan produksi atau pemasaran. Kelebihannya yaitu perubahan secara cepat, dan untuk kekurangannya yaitu menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu struktur organisasi berdasarkan matrik, di mana terdapat 2 struktur organisasi yang bekerja secara bersamaan. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan keterampilan, dan untuk kekurangannya yaitu terjadi persaingan. Bentuk struktur organisasi. 1. Struktur organisasi lini, terdapat garis komando antara atasan dan bawahan secara vertikal. 2. Struktur organisasi fungsional, wewenang pimpinan diserahkan kepada kepala bagian yang memiliki jabatan fungsional. 3. Struktur organisasi lini dan staf, manajer ditempatkan 1 pejabat staf yang tidak memiliki wewenang memerintah. 4. Yaitu struktur organisasi fungsional dan garis, pimpinan menyerahkan wewenangnya kepada kepala bagian yang memiliki kemampuan tertentu. Berikutnya yaitu struktur organisasi matriks, di mana struktur organisasi ini merupakan gabungan dari struktur organisasi divisional dan fungsional. Di sini karyawan harus melaporkan kepada 2 manajemen atau 2 atasan, yaitu pimpinan unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Nah, struktur organisasi ini memiliki kelebihan, yaitu pekerjaan lebih mudah dipahami dan juga proyeknya lebih jelas. Kelemahannya di sini biayanya relatif lebih mahal dan juga strukturnya lebih rumit. Berikutnya yaitu struktur organisasi komite, di mana setiap anggota memiliki wewenang yang sama dan pimpinannya secara kolektif. Di sini kelebihannya yaitu pengambilan keputusannya secara relatif lebih mudah karena dilakukan dengan musyawarah, dan juga kecenderungan untuk bersikap otoriter dapat dicegah atau dapat dihindari. Dan kelemahannya di sini pengambilan keputusannya cukup lama dan juga penanggung jawab keputusan juga kurang jelas. Faktor-faktor penentu atau yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu yang pertama, strategi organisasi, di mana strategi di sini dibentuk untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk untuk sebagai jalan mencapai tujuan organisasi, maka selayaknya struktur organisasi ini harus selaras dan sejalan dengan strategi organisasi. Nah, yang kedua adalah teknologi, di mana teknologi ini terkait dengan cara bagaimana pekerjaan itu dilakukan, dan juga teknologi ini terkait dengan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Faktor penentu struktur organisasi selanjutnya yaitu 3. Ukuran organisasi. Besarnya suatu organisasi dan suatu kerja mempengaruhi struktur organisasi. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja organisasi. Materi yang selanjutnya adalah hubungan struktur organisasi dengan kinerja perusahaan. Sebelumnya, struktur organisasi adalah rangka yang terdiri dari suatu organisasi dengan tugas dan kewajiban yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan kinerja perusahaan adalah hasil dari suatu kegiatan manajemen pada sebuah perusahaan.
Keduanya memiliki hubungan yang sangat berkaitan, karena sebelum tersusunnya suatu kinerja perusahaan, perusahaan harus menyusun struktur terlebih dahulu untuk membagi suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan posisi atau kedudukan karyawan dari perusahaan itu. Jika struktur organisasi itu jelas, maka kerja dari setiap anggotanya pun jelas. Dan jika semuanya jelas, maka terjalinlah suatu kerjasama yang erat dalam perusahaan. Dari kerjasama yang erat tersebut, maka terciptalah tujuan dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.